Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan perkara-perkara tentang jenazah. Perkara-perkara tentang mayit yang dimana kita semua nanti akan merasakan kita akan menjadi mayit. Betul Bapak Ibu? Innakum mayyitun, kata Allah. Kalian akan menjadi mayit. Kalian akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, nggak ada yang abadi. Jangankan kita, malaikat yang mencabut nyawa kita mati nggak? Mati. Illa wajhullah ta'ala, kecuali wajah Allah, kecuali Allah. Semua makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, semuanya akan hancur, akan mati binasa, kecuali hanya Allah. Yang jadi pertanyaan kita, sudah siapkah kita untuk menyambut kematian? Itu yang paling penting. Gak penting kita mati seperti apa, ya. Gak penting kita mati di mana, mau di Indonesia, di rumah, di kantor, di masjid, di musola, di jalan-jalan, di majelis ilmu, di pasar. Ya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita mati dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah. Ya, itu yang paling penting ya, harus kita garis bawahi. Jangan sampai sekali-kali kita mati dalam kondisi kita berbuat durhaka kepada Allah. Ingat itu. Itu yang harus kita camkan, yang kita perhatikan. Para jamaah Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, terkait dengan jenazah, bab tentang keutamaan fadilah mensolati. Maka terkait dengan sholat jenazah, kemarin sudah kita terangkan fadilahnya. Siapapun orang Islam, saya katakan ya Bapak Ibu, Islam, Muslim, mukmin, taat kepada Allah, bertauhid, masih bertauhid, ketika disolati oleh jamaah 100 maksimal, 40 pertengahan, 3 shaf paling rendah, wajibat syafa'alahu, wajib mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala. Siapapun jenazah yang disolati, yang didoakan oleh orang Islam yang bertauhid juga, yang ahli ibadah, yang menjaga sholatnya, maka ada harapan dia masuk surga dan dijauhkan dari azab kubur. Masya Allah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarah hadis-hadis ini dalam syarah Sahih Imam Muslim dan kitab-kitab yang lain, beliau mengatakan hendaknya bagi para pelayat yang hadir di situ untuk memperbanyak mensolatkan jenazah. Jadi orang yang hadir ketika melayat di situ hendaknya dia ikut untuk sholat berjamaah, sholat jenazah. Jangan hanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Kadang kita ini prihatin Mbak Bu ya, kalau melihat ada orang meninggal dunia ya, tangga kita, saudara kita. Nah ini orang-orang melayat ini, orang datang ini ya, yang tujuannya takziah atau tujuannya ya, hadir di situ, tidak ikut mensolatkan. Terus apa tujuan mereka hadir itu ya? Kadang-kadang kita ini prihatin ya, tentang kondisi masyarakat kita yang jahiliyah ya, jauh dari Islam, jauh dari syariat. Yang seharusnya ketika ada orang meninggal dunia, yang harus dilakukan, kalau yang meninggal dunia orang yang muslim ya, muslim, hendaknya dia mensolatkannya, ikut hadir di situ. Laki-laki perempuan nggak masalah, silakan. Perempuan juga ikut sholat di belakangnya ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih ya, Ibunda Aisyah, Ummu Ruqayyah, Zainab dan yang lainnya dari istri-istri Nabi itu ikut mensolatkan ketika ada putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia atau salah satu dari keluarga Nabi yang meninggal dunia, itu ikut mensolatkan ya. Jadi Bapak Ibu,
Hendaknya kalau ada orang meninggal dunia di situ, saudara atau mungkin tetangga boleh bergabung ikut sholat jenazah. Ya. Pahalanya besar loh ya. Jelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan, man syahidal janazah, barang siapa yang menghadiri jenazah, fasalla 'alaiha, kemudian diikut mensalatkannya, fa'alaih lahu qirat, dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Apa 1 qirat Bapak Ibu? Seperti sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud, Masya Allah. Besar ya pahalanya. Mensolatkan orang muslim yang meninggal dunia itu pahalanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu sebesar apa Pak? Ya, nanti diukur sendiri ya, lihat Google ya. Nah, itu besar. Yang pernah haji, umroh, kalau melihat gunung Uhud ya itu besar sekali. Ya. Waman syahidaha, barang siapa yang menghadiri jenazah, hatta tudfa anha, sampai jenazah kemudian dimakamkan di kuburan, fa'alaihi lahu qiraton, maka dia mendapatkan 2 pahala qirat, seperti 2 gunung Uhud. Ya. Jadi orang yang mensolatkan sampai memakamkan ke kuburan, maka orang tersebut mendapatkan pahala 2 qirat atau semisal 2 gunung Uhud. Besar sekali, Masya Allah ya. Itu kalau yang meninggal orang muslim ya. Kalau orang kafir bagaimana Bapak Ibu? Non muslim atau orang yang nggak pernah ibadah, nggak perlu disolatin, nggak perlu disolatin. Ini jumhur ulama ya. Mana dalilnya? Kita buka dalilnya para jamaah Bapak Ibu. Mungkin saya pernah menyampaikan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang 84 ya. Coba kita kupas ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanpa bismillah. Ingat ya, kalau membaca surat At-Taubah itu tanpa bismillah. Ini surat At-Taubah surat 9 nih. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innam kafaru billahi wa rasulihi wa matum wa hum fasiqun. Apa kata Allah? Hai Muhammad, jangan sekali-kali engkau mensolatkan di antara mereka yang mati selama-lamanya. Ingat, perhatikan ayat ini ya. Jangan sampai ada yang tidur Bapak Ibu ya. Tolong, ini penting sekali. Allah menyatakan, jangan sekali-kali kamu Muhammad. Ayat ini ditujukan pada Nabi Muhammad karena bentuknya mufrad. Saya katakan mufrad ya, dalam segi bahasa Arabnya ini langsung kepada Nabi. Jadi khitab ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Hai Muhammad, jangan sekali-kali engkau mensolatkan di antara mereka yang meninggal dunia selama-lamanya. Selama-lamanya ya. Dibuka nanti surat At-Taubah 84 surat 9. Tolong ya, kalau kita ngaji cocokkan apa yang saya sampaikan dengan Al-Qur'an. Dikira nanti saya abal-abal ya. Ini pertanggungjawaban saya di hadapan Allah nanti. Wala taqum ala qabri, jangan sekali-kali Muhammad engkau mendoakan di atas kuburannya. Jangan sekali-kali engkau Muhammad mendoakan di atas kuburannya. Kenapa? Innahum kafaru, karena mereka siapa? Ayat ini asbabun nuzulnya, aidnya kembali kepada isim mausulnya kembali kepada orang-orang munafik. Ingat, saya katakan bukan orang kafir, orang munafik. Kita berbicara ini orang munafik loh ya. Mereka innam kafaru billahi wa rasuli wa matu wa fasikun. Karena mereka semasa hidupnya ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya, mati dalam kondisi fasik. Fasik akbar loh ya. Fasiknya akbar ini. Ada fasik kecil? Ada. Tapi kalau sudah kalimatnya di depan tadi, jangan kamu mensolatkan, jangan kamu mendoakan, fasiknya akbar, fasik yang besar. Statusnya ini sudah keluar dari Islam. Ini dalam kaidah nahwu gini ya. Jadi jangan ditafsirkan secara letterlek. Oh ini fasik keluar dari Islam. Ada orang muslim fasik. Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Muslim, sibabul muslim fusuk wa qitalu kufur. Mencaci maki saudara muslim fasik, membunuhnya kufur. Mencaci maki saudara muslim fasik, tapi tidak besar, kecil. Ya, tidak sampai keluar dari Islam. Tapi ini ayat ini keluar dari Islam. Jelas Bapak Ibu nggih? Nah, ini kalau kita memahami
ayat itu harus dihubungkan dengan satu bahasa Arabnya, kedua asbabun nuzulnya, ketiga tafsirnya, biar nggak salah nanti kita. Baik, kita lanjutkan. Ketika Allah memperingatkan secara tegas kepada Nabi untuk melarang mensolati dan mendoakan orang munafik yang mati, kenapa Pak Bu? Karena orang munafik ini semasa hidupnya suka menghina, mencaci maki, mengolok-olok, memfitnah Nabi. Ya, peristiwanya loh. Sampai dilarang seperti ini loh Pak Bu. Ini orang-orang munafik. Gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini semasa hidupnya suka memfitnah, suka mencaci maki, suka mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah menjelaskan, di antara riddah murtadnya seseorang karena ucapan itu mengolok-olok, mencaci maki syariat Allah, Rasulnya, Al-Quran, ayat-ayat Allah, hadis Nabi, para ulama, para ustadz yang sikoh, jujur, amanah menyampaikan dakwah tauhid, murtad. Jadi kalau ada yang memfitnah orang-orang yang dakwah di jalan Allah seperti ini, difitnah, yang jujur, amanah seperti mereka-mereka itu difitnah, keluar dari Islam. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanggungjawaban di hadapan Allah lebih besar nanti. Itu. Asbabul ayat ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya orang munafik di Madinah. Dia orang topengnya Islam, topengnya Islam, jubahnya Islam, pakai sorban, pakai gamis, jenggoten, dia orang Arab. Nah itu. Tapi apa yang terjadi tadi? Perbuatannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu suka mengolok-olok, mencaci maki Nabi, menghina Nabi, memfitnah Nabi, mengadu domba umat Islam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, Ka'ab bin Ashraf dan yang lainnya mati, jangan disolati. Jangan disolati. Sekarang saya tanya panjenengan Bapak Ibu yang ada di sini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini semasa hidupnya sholat nggak? Loh, saya tanya jujur, sholat nggak? Sepakat? Betul, sodaktum. Panjenengan betul jawabannya. Gembongnya orang munafik semasa hidupnya ini ya, ini sholat Bapak Ibu, 5 waktu, nggak main-main, bahkan berjamaah loh. Aktif berjamaah 5 waktu. Puasa? Puasa. Sedekah? Sedekah. Meskipun banyak riaknya, banyak pamernya. Jihad? Jihad. Jenengan? Takut. Enggak, ini orang munafik ya ikut jihad tapi di belakang gitu loh. Ya. Jadi enggak pernah sampai di depan. Nah itu. Cuman gembosi aja dia. Jadi di belakang tuh gembosi umat Islam aja. Ngapain jihad? Sengsara nanti, mati. Konyol lah itu. Jadi ngompori, suka memfitnah. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat ini, orang munafik sekelas Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya semasa hidupnya ahli sholat 5 waktu, berjamaah, puasa Ramadan, sedekah, hadir di majelis ilmunya Nabi, nggak pernah absen. Coba, nggak pernah absen Bapak Ibu, jadi nggak? Apa Ustaz banyak absennya? Nggak, saya tidak suudon jenengan panjenengan ya. Artinya kita kembali kepada peristiwa ayat ini. Jadi gembongnya orang munafik saja ini aktif dalam ibadahnya, luar biasa secara umum. Tapi secara khusus pandangan Allah nggak luar biasa, hina mereka. Kenapa? Karena orang munafik itu pada dasarnya dalam segala aspek ibadah mereka itu apa? Menipu. Apa? Menipu. Sholatnya menipu, puasanya menipu, sedekahnya menipu, jihadnya menipu, semuanya menipu. Kenapa? Hal ini diutarakan oleh Allah di dalam Al-Quran ayat yang ke-8 sampai ayat 20 Al-Baqarah. Itu menipu iman, imannya menipu, omongannya menipu, dusta.
di dalam surat An-Nisa 142 sholatnya menipu. Sampai 145 surat An-Nisa itu ancaman orang munafik itu nanti pada hari kiamat di neraka jahanam yang paling bawah. Jelas? Ibadahnya menipu, imannya menipu, amal ibadahnya mereka menipu. Jadi semuanya nipu, tipu-tipu Pak Bu ya. Itu sifat karakter orang munafik dibongkar sama Allah di dalam Al-Qur'an. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekarang jadi pertanyaan Bapak Ibu, apa gerangan orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak pernah sholat, tapi tidak pernah mau ibadah, puasa nggak mau, sholat nggak mau, sedekah zakat nggak mau, apalagi belajar agama menuntut ilmu nggak mau, terus mau masuk surga di mana? Saya tanya pada panjenengan Bapak Ibu, tolong jawab, ya. Mau masuk surga lewat mana kalau nggak mau ibadah? Bisa masuk surga? Kalla, kata Allah, tidak, sekali-kali tidak akan pernah bisa masuk surga. Jadi kembali kepada jenazah tadi. Saya bin Bas, saya Salaimin, saya Dr. Fauzan Bauzan, saya Salamun Najid, saya Jamil Zainu, dan masih banyak para ulama-ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai ke atas Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, sampai juga ke atas para sahabat Nabi. Ijma, seluruh para sahabat Nabi sepakat, orang yang semasa hidupnya nggak pernah sholat sampai dia tidak bertobat, 5 waktu ditinggalkan, haram untuk disolatin. Itu pendapat ya, saya katakan pendapat, haram disolatin. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Ada pendapat yang lain, silakan, nggak apa-apa, namanya pendapat. Tapi seluruh para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga bersepakat tidak boleh mensolati orang yang tidak pernah sholat. Ingat itu. Baik, sudah? Oke. Sekarang para jamaah ibu, di situ keutamaan sudah saya jelaskan. Orang yang mensolati jenazah orang muslim pahalanya besar, yang disolatin jaminannya masuk surga, dijauhkan dari siksa kubur. Sebaliknya orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, pendapat yang paling kuat, yang paling rojih, tidak boleh disolatin. Kalau ada pendapat yang lain silahkan, nggak apa-apa, ini pendapat ya, saya mengambil pendapat yang lebih kuat ya. Tidak boleh disolatin. Ada kitab-kitabnya tuh, ada tafsirnya, saya buka nanti ya di perpustakaan itu. Tapi para jamaah ibu, yang terakhir sebelum saya tutup, maka setelah jenazah kemudian disolatin, diantarkan persiapan ke liang lahat kuburan. Maka Rasulullah mengatakan kalau sudah selesai, di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di sini mengatakan bahwa kalau sudah selesai prosesi jenazah, dimandikan sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, dikafani dengan benar, kemudian disolatin, disegerakan untuk dihantarkan ke kuburan. Rasulullah mengatakan asri bil janazah, percepatlah kalian untuk mengurus jenazah, percepatlah jenazah hantarkan ke kuburan. Nggak usah lama-lama Bapak Ibu, nggak usah lama-lama ya. Ustadz ini nunggu, ini ada keluarganya ini dari Riau ataupun dari Kalimantan belum hadir, ini harus nunggu nanti malam, tinggal. Kasihan Ustadz, nggak ada masalah. Kenapa? Kasihan jenazah. Rasulullah mensyariatkan, memerintahkan yang paling utama adalah menyegerakan penguburan jenazah. Kenapa? Fa in taku salihatan, kalau jenazah itu jenazah yang baik, semasa hidupnya soleh solehah, taat kepada Allah, ahli ibadah, maka Rasulullah mengatakan tuqaddimunaha, engkau telah menyegerakan, wa khairun tuqaddimuna, engkau menyegerakan kebaikan untuk dirinya. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau jenazah itu semasa hidupnya orang yang ahli ibadah, orang soleh solehah, Nabi menyuruh mempercepat untuk dimakamkan di kuburan, maka dia ingin bertemu dengan Allah. Ingin supaya apa? Bertemu dengan Allah.
Dia mengerti bahwa tempat tinggalnya nanti di surga. Dan Allah sudah menjanjikan bagi orang mukmin ketika sakaratul maut sudah dibukakan apa? Pintu surga bagi orang mukmin yang soleh, orang Islam. Dan dia mengerti ketika nanti di alam kubur dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Makanya Nabi mengatakan percepat dan kuburkan dia. Kenapa? Dia tahu dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Masya Allah. Wa intaku siwa dzalika fasyarrun tadaunaha. Kalau itu orang yang bukan soleh toleh, semasa hidupnya nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, dan nggak pernah ibadah-ibadah yang lain, kamu telah menggotong atau memikul apa? Jenazah itu an raqibikum. Ya, menggotong, memikul apa? Jenazah itu di pundak-pundak kalian. Artinya apa? Keburukan yang dilakukan orang-orang yang tidak pernah ibadah tadi, kalian telah memikul orang yang buruk, orang yang jelek di muka bumi ini. Karena apa? Dia tahu bahwa tempat tinggalnya adalah nanti di kubur, mendapatkan siksa kubur. Karena sudah diperlihatkan ketika sakaratul maut, pintu-pintu neraka akan dia masuki nanti. Jadi jenazah itu Bapak Ibu, ketika kita pikul itu ya, itu kalau orang soleh itu para ulama mengatakan segerakan aku. Kenapa? Karena Allah menjanjikan tempatku akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Sebaliknya, ketika jenazah itu kita pikul, itu jenazah yang tidak pernah ibadah, jenazah yang ahli maksiat, orang yang durhaka kepada Allah, dia mengatakan, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Jangan. Karena dia tahu dia akan mendapat siksa yang berat nanti di alam kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Maka adab-adab bagi para pelayat yang menghantarkan jenazah itu, makanya di situ perbanyaklah mengingat kematian. Rasulullah SAW ketika memberangkatkan jenazah, Nabi mengatakan, aksiru dzikrah hadimil la'dat ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat mati. Jangan ketika kok ngantarkan jenazah sing diomong nih, tadi nomornya keluar berapa ini? Ngantarkan jenazah yang diomongkan masa dunia terus. Ya, jadi Bapak Ibu, Nabi menganjurkan kepada kita ketika kita menghantarkan jenazah mulai berangkat sampai ke kuburan, ingat mati. Kenapa? Karena setelah dia mati, yang kita gotong, yang kita pikul, mungkin itu juga akan kita tempatin keranda itu. Jelas Bapak Ibu? Jadi para ulama mengatakan keranda yang kita angkat, jenazah yang kita pikul, kata Nabi ya, itu akan berbalik ataupun berganti kita yang akan digotong, yang dipikul nanti berikutnya. Maka Nabi mengatakan perbanyak ingat mati ya. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian untuk penutup, untuk adab-adab jenazah ketika dihantarkan ke kuburan, tidak ada prosesi apapun kecuali prosesi yang saya sampaikan tadi. Tidak ada ritual-ritual yang khusus ya, seperti mecah kendi, ngebom merang, bakar merang, berobosan ya, itu bukan dari ajaran Islam. Tapi silakan kalau ada yang melakukan seperti itu bukan ajaran Islam ya. Tapi kalau ada itu ritual seperti itu ya, saya katakan itu bukan ajaran Islam. Kalau dia mengatakan silakan, itu ajaran bukan Islam ya. Yang Islam bagaimana? Cukup jenazah dipersiapkan untuk dipikul, dihantarkan ke jenazah. Itu tambahan yang kami sampaikan, yang dijelaskan oleh para ulama ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna